Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu operational plan. Saya sendiri Dea Maharani. Saya Rahmatika Fitri Cahyani. Saya Delayu Putri Pasaribu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang operational plan. Perencanaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perencanaan tujuan dasar organisasi atau yang disebut dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah bentuk perencanaan jangka panjang atau jangka menengah yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, perencanaan operasional adalah penjabaran dari perencanaan strategis dalam jangka pendek, yang umumnya memuat target dan kegiatan yang akan dilakukan selama 1 tahun. Perencanaan operasional meliputi perencanaan yang detail untuk setiap dan semua kegiatan yang akan dilakukan selama menerapkan sebagian atau seluruh mutu layanan. Robert dan Coulter mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Dapat dikatakan juga bahwa perencanaan merupakan suatu perkiraan tentang masa depan yang didasarkan pada pengharapan yang beralasan. Karakteristik dari perencanaan yakni yang pertama, perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang. Yang kedua, rencana harus menyangkut tindakan. Yang ketiga, terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, penentuan yang ingin dicapai, yang mana tujuan itu harus memiliki 5 syarat. Yang pertama, menggunakan kata-kata sederhana, isinya jelas dan singkat. Yang kedua, mempunyai sifat fleksibel. Yang ketiga, mempunyai sifat stabilitas. Yang keempat, ada dalam perimbangan sumber daya. Yang kelima, meliputi semua tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan yang kedua yaitu pendefinisian gabungan situasi secara baik. Yang ketiga, pendefinisian faktor-faktor yang menghambat tujuan. Yang keempat, merumuskan kegiatan yang harus dilaksanakan. Baiklah, yang selanjutnya ada fungsi dari perencanaan. Fungsi yang pertama yaitu perencanaan sebagai pengarah. Fungsi yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Yang keempat, perencanaan sebagaimana penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun manfaat rencana, yaitu yang pertama sebagai tujuan yang ingin dicapai, yang kedua dapat menghindari keadaan yang tidak berguna, yang ketiga diperoleh efisiensi, yang keempat memperlancar kekuasaan, dan yang kelima sebagai pedoman. Selanjutnya ada ruang lingkup operational plan. Yang pertama itu perancangan atau perencanaan sistem produksi dan operasi. Perencanaan sistem produksi diawali dari proses perencanaan produksi. Tujuan dari perencanaan sistem produksi ini adalah untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen nantinya, baik itu meliputi kualitas, harga, dan waktu. Dalam perencanaan sistem produksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya meliputi yang pertama, seleksi dan perancangan desain dari produk. Yang kedua, seleksi maupun perancangan proses dan peralatan. Yang ketiga, pemilihan lokasi pabrik. Yang keempat, tata letak dari fasilitas pabrik. Yang kelima, perencanaan lingkungan kerja. Terakhir, adanya persoalan standar. Yang kedua, pengendali produksi. Proses produksi yang dijalankan manajemen operasi, yaitu pengendalian berdasarkan pada perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi yang di dalamnya terdapat berbagai kebijakan yang harus dipenuhi. Akan tetapi, proses produksi yang sedang dijalankan harus diawasi agar tidak keluar jalur dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan dapat terkendali. Dan harus diingat juga bahwa semua langkah pengendali bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan cara menghindari kesalahan yang dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Pada sistem informasi produksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, struktur organisasi, yaitu proses dalam menjalin hubungan antar komponen-komponen organisasi dengan tujuan organisasi supaya aktivitas dari organisasi tersebut dapat diarahkan untuk mencapai target atau tujuan organisasi. Yang kedua, produksi atas dasar pesanan, yaitu biasanya para konsumen ingin diperlakukan secara berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Meskipun produsen telah memproduksi dan menghasilkan barang secara reguler,
Namun kenyataannya masih banyak permintaan dari konsumen yang berbeda-beda dan ingin dilayani secara berbeda pula. Jadi ini adalah tugas bagi manajemen operasional, apalagi kalau sampai kualitas produksi yang dimiliki masih jauh dari apa yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, produksi untuk pasar. Biasanya, perusahaan atau produsen yang telah memiliki basis pasar yang cukup baik akan melakukan kegiatan produksi secara regular. Produksi untuk pasar umumnya ditentukan oleh permintaan konsumen maupun itu konsumen yang sudah ada dan konsumen yang baru. Materi selanjutnya yaitu perencanaan fasilitas dalam kewirausahaan. Perencanaan fasilitas ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah perusahaan beroperasi, yaitu menentukan bagaimana suatu aset yang tetap berada dalam perusahaan digunakan secara baik untuk menunjang tujuan perusahaan. Perencanaan fasilitas adalah kegiatan yang menghasilkan fasilitas yang terdiri atas penataan unsur fisiknya, pengaturan aliran bahan, dan penjamin keamanan para pekerja. Secara faktual, keluaran dari perencanaan fasilitas hanya berupa luas ruangan. Luas ruangan dihasilkan dari pengaturan berbagai komponen-komponen yang terlibat dalam proses bisnis internal perusahaan atau organisasi. Kegiatan dari perencanaan fasilitas adalah menganalisis, membentuk konsep, merancang, dan mewujudkan sistem bagi pembuatan barang dan jasa. Dalam perspektif teknik industri, perancangan fasilitas merupakan usaha terus-menerus yang dapat meningkatkan produktivitas. Untuk mewujudkannya, perancangan fasilitas harus memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan proses manufaktur. Yang kedua, meminimalkan pemindahan bahan. Yang ketiga, menjaga fleksibilitas. Yang keempat, memelihara perputaran persediaan work in process atau WIP. Yang kelima, menurunkan biaya modal investasi. Yang keenam, menghemat pemakaian ruangan. Yang ketujuh, meningkatkan utilitas pekerja, dan yang terakhir, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kami sampaikan yaitu operational plan adalah sebuah tujuan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi tersebut. Adapun ruang lingkup dari manajemen operational plan adalah perencanaan atau perancangan sistem produksi dan operasi. Pengendalian produksi yang dijalankan manajemen berdasarkan perencanaan yang ada. Sistem informasi yang terdiri dari 3 bagian, yakni struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, kemudian produksi untuk pasar yang biasanya perusahaan atau produsen yang telah memiliki basis pasar yang cukup baik. Perencanaan fasilitas dalam kewirausahaan merupakan kegiatan menghasilkan fasilitas yang terdiri atas penataan unsur fisiknya, peraturan aliran bahan, dan penjaminan keamanan para pekerja. Dalam perspektif industri, perencanaan fasilitas merupakan usaha terus-menerus untuk meningkatkan produktivitas kerja yang baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.